Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Pagi ini kembali kami boleh disegarkan, dibangunkan kan Tuhan, untuk kembali kami boleh berfellowship. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau pakai Tuhan hamba-hambamu, lektor-lektor yang akan membacakan firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman yang dibacakan akan menjadi berkat buat kami. Begitu pula dengan firman yang diberitakan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau terus pakai hamba-Mu untuk melayani Engkau Tuhan, untuk memberikan jadikan berkat buat kami ya Tuhan. Biar apapun firman yang diberitakan, kami boleh mendapatkan rema dan kekuatannya Tuhan. Biarlah semua kami yang mendengarnya boleh menjadi kebesaran nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau pakai terus Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, yang mau membaca firman-Mu maupun memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan seluruh acara firman-Mu ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Ros. Amin. Terima kasih Bu Rosi Wijaya. Silakan dimulai Bu Ayu. Baik Bu Ros, saya akan membacakan Mazmur pasal 66. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu, memasmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersuka cita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah pujian-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya, aku telah berseru dengan mulutku. Kini, dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya, Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikian. Silakan dilanjut Pak Kasianus Dino. Lukas pasal 4. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi,
Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-katanya yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi.
Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata kepada orang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan ucapan syukur, dengan pengharapan yang teguh, saudara ya. Hatinya harus tulus setiap hari, ya. Kalau hatimu tidak tulus, bonggan, saudara. Hatimu tidak tulus, maka ya nanti kamu disamber sama iblis. Karena iblis suka sekali dengan hati-hati, dengan hati yang tidak tulus. Ya, kelihatannya memberitakan Injil, tetapi dia sedang memberitakan Injil yang lain dan Yesus yang lain, saudara. Injil yang lain dan Yesus yang lain. Ya, kalau dulu ya beberapa 5 tahun yang lalu perdebatan Tritunggal Yohanes. Yesus yang lain, Injil yang lain yang mana? Apakah tidak Tritunggal Yohanes? Ya, ternyata bukan ya, dulu saya terangkan. Tetapi hari ini saya beritahu Anda tentang Injil ya yang sebenarnya. Ya, kalau Anda buka tadi di dalam Lukas 4 ayat 18. Ya, itulah Injil yang benar, saudara.
Ya, coba ya. Saya tampilkan dulu di Lukas 4 ayat 18 ya. Mana nih Lukas? Sebenarnya Injil Injil yang benar itu yang apa sih, saudara? Injil yang benar itu yang seperti apa? Lihat ya, inilah Injil, saudara. Roh Tuhan. Ya, kalau bilang roh Tuhan itu maksudnya adalah roh Yehova. Ya, karena ini ngambil dari Yesaya 61, ya ayat 1. Roh Yehova ada padaku. Ya, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan apa, saudara? Pembebasan kepada orang tawanan. Ya, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi apakah Injil? Nah, kalau Anda lihat, apakah Yesus yang pertama kali memberitakan Injil? Ya, kata kabar baik ini loh, saudara ya. Nah, ini kabar baik. Iya kan? Kan dikata Angelion. Ya kan? Sama dengan Injil. Injil itu bahasa Arab. Orang Arab itu nggak bisa bilang Evangelion, jadi bilangnya Injil. Inggil, nggak bisa bilang bunyi K, bilangnya JC, Injil. Ya, itulah. Tapi saya dari kabar Angelion, kabar selamat. Ya, kabar gembira, kabar sukacita. Itulah Angelion. Ya, kabar sukacita, kabar baik. Nah, ternyata saudara ya, bukan Yesus loh yang pertama kali memberitakan Injil. Coba Lukas 3 ayat 18. Ya. Lihat ya. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Evangelion, Injil, kabar baik. Loh, ini dari kata yang sama tadi, Evangelion. Jadi sebelum Yesus memberitakan Injil, ya, Yohanes itu sudah memberitakan Injil, saudara. Ya kan? Sebelum Yesus dibaptis itu setelah ini. Nah, Yesus anak Allah dibaptis. Bukan anak Tuhan ya. Anak-anak Tuhan itu salah. Ya, bukan anak-anak Tuhan tapi anak-anak Allah. Orang Kristen suka pakai banyak sekali terminologi yang ngawur ya, saudara ya, sehingga kacau. Bukan anak Tuhan ya, anak Allah. Ya, anak Allah. Yesus anak Allah. Kita ini anak-anak Allah, bukan anak Tuhan. Ya. Nah, kita lihat. Ternyata sebelum Yesus memberitakan Injil, bahkan Yesus belum dibaptis, Yohanes Pembaptis sudah memberitakan Injil. Ya. Nah, saya kasih lihat lagi. Ternyata Yesaya sudah memberitakan Injil. Ya. Yesaya mana 61 nih ya. Ya, roh Tuhan Allah ya. Adonai, ALLA hanya huruf besar. Roh Adonai Yehova ada padaku, oleh karena Yehova telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan Injil. Ya, kabar baik itu ya. Kepada orang-orang sengsara. Ini Yesaya dipenuhi dengan rohnya Yehova. Roh Yehova, roh Adonai Yehova
ada pada Yesaya. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik. Ya. Dah. Jadi kita tahu Injil bukan diturunkan kepada Yesus saja. Ya. Muhammad udah jelas salah. Ngawur. Ya maklum buta huruf. Ternyata Injil sudah diajarkan oleh Yohanes Pembaptis, Injil sudah diajarkan oleh Yesaya. Itu kabar baik, sudah diberitakan. Nah, pertanyaannya, isi dari Injil itu apa sih, saudara? Sama nih ya, menyampaikan kabar baik. Kepada siapa, saudara? Kepada orang sengsara. Merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, orang terkurung, lepasan dari penjara. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dalam Septuaginta yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Ya, ini kan tadi Masoret, teks bahasa Ibrani. Ada kode-kode rahasianya. Maka sama rabi-rabi Yahudi diungkap di dalam Septuaginta. Ya, nah ini dalam Septuaginta yang berbahasa Yunani. Diungkapkan, ini loh aslinya. Roh Tuhan ada padaku. Ya, roh Yehova tadi ya. Sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku, ya kabar baik kepada siapa saudara? Kepada orang miskin. Kalau kamu memberitakan Injil, ya artinya kamu satu, targetmu adalah orang miskin. Targetmu adalah memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Kalau kamu tidak memberitakan kabar baik kepada orang miskin, kenapa? Karena orang miskin ini membutuhkan kabar baik. Orang yang lapar ini, orang yang miskin gak punya uang buat beli sepatu, orang yang miskin gak punya uang buat beli tas sekolah, gak punya uang buat bayar sekolah anaknya, orang yang gak punya uang buat kehidupan sehari-harinya. Nah itulah Injil yang benar, saudara. Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau Injil, kamu tidak memberitakan Injil ini, kamu salah. Ia mengutus aku memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, inilah berita Injil, pembebasan kepada tawanan. Ya kan, tawanan, ya, orang-orang budak, ya kan, para budak, orang-orang yang buta, ya, penglihatan kepada orang buta, orang yang tidak melihat masa depannya dengan baik, buta beneran maupun buta secara rohani. Orang-orang yang miskin itu matanya buta, saudara. Ya, ada satu kalimat, poverty is blindness. Kemiskinan itu membutakan. Kamu tidak bisa melihat masa depanmu, kamu tidak bisa melihat kebaikan, kamu tidak bisa melihat cinta. Karena miskin kamu tidak bisa merasakan kasih, kamu tidak bisa melihat yang baik. Karena miskin, kamu melihat yang baik dari mana? Semuanya miskin, karena kacamatamu, matamu mata miskin. Makanya harus diberitakan kabar baik ini kepada orang miskin. Ya, kepada orang-orang tawanan, para budak dosa, orang diperbudak oleh keadaan, diperbudak oleh hawa nafsunya, diperbudak, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, yang dipersekusi, yang mengalami aniaya, yang mengalami digencat oleh hutang yang begitu besar. Ya, kasih tahu tahun rahmat Tuhan itu telah datang. Inilah Injil, saudara. Injil itu bukan kamu mengkristenkan seseorang, mengagamakan orang. Enggak, saudara. Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen sekalipun. Ya, Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen sekalipun. Tidak mengkristenkan. Injil itu juga bukan memurtadkan kamu, orang-orang Yahudi itu supaya murtad dari agamanya. Injil itu bukan supaya kamu memurtadkan orang Islam.
Bukan supaya kamu pindah agama, bukan saudara. Injil yang benar itu, kamu datang membawa kabar sukacita kepada orang-orang miskin. Makanya Rasul Paulus janjian sama rasul-rasul di Yerusalem. Kamu harus sungguh-sungguh memperhatikan orang miskin. Itulah Injil. Ya. Injil itu bukan membangun gedung yang mewah. Injil itu bukan kamu membeli pesawat jet yang untuk kamu bisa menginjil. Ya, saudara ya. Bukan, saudara. Injil adalah sebuah kabar baik bagi orang miskin, orang tertawan, tertindas, miskin papa, buta, telanjang. Itulah Injil yang benar. Jadi kalau kamu teriak-teriak memberitakan kekristenan, dogma kekristenan, ya, tetapi kamu tidak peduli dengan orang miskin, orang yang tertindas, kamu tidak sedang memberitakan Injil. Kamu sedang memberitakan agama. Ya, jadi kamu jangan salah kaprah, hati-hati loh saudara. Siapa di sini yang tidak suka memberitakan Injil? Bahkan pendetamu saja banyak yang tidak memberitakan Injil. Pendeta-pendeta itu memberitakan dogma gereja. Pendeta-pendeta itu sedang mending dogma gereja, sedang memberitakan organisasi gerejanya. Makanya kamu harus dibaptis ulang kalau jadi anggotanya gereja itu. Kamu pindah gereja, ya kamu dibaptis. Pindah 7 kali, ya kamu baptis 7 kali. Pindah 10 kali, ya kamu baptis 10 kali. Karena pendeta-pendeta itu, jangankan memberitakan dogma gerejanya, dia sedang memberitakan organisasinya supaya kamu jadi member dalam organisasinya. Itu cilaka besar, saudara. Ya. Ketika kamu memberitakan Injil dengan bermaksud supaya orang murtad dari keyakinannya, kamu salah, saudara. Apakah bisa seorang Buddha percaya kepada Yesus? Bisa, saudara. Karena Buddha itu hanyalah tradisi. Bisakah seorang Hindu percaya kepada Yesus? Bisa, saudara. Di gereja kami banyak sekali orang Hindu dan berseru kepada nama Yesus dan tetap merayakan tradisi Hindunya. Loh, banyak, saudara ya. Kamu jangan bilang mereka nyembah patung. Lawang di gereja saja banyak orang berdoa di depan patung. Jangankan di depan patung, nyembah pendetanya. Ya kan? Bersujud kepada pendetanya. Banyak. Jadi kamu jangan menilai dengan yang seperti itu. Tetapi satu hal yang prinsip, yaitu memberitakan kabar baik. Bagaimana kabar baik itu bisa diberitakan? Apabila kamu sendiri punya kabar baik, lah kamu sendiri nggak punya kabar baik, apa yang mau diberitakan? Ya kan, kamu sendiri tiap hari dengarnya kabar duka cita, anakmu mati, kamu baru cerai, ya kan, kucingmu mati, ya kan, kamu ditagih utang, terus kamu datang, aku mau beritakan kabar baik kepadamu, Pak Apeng. Kabar baik apa? Kabar baik kucingku mati. Kucing mati kok, kabar baik. Ya kan? Kucing mati, kabar baik. Jadi kucingnya suka nyolong ayam, ya itu kabar baik. Ya kan? Kalau kamu hidupnya penuh dengan kabar yang tidak baik, kamu apa yang mau kamu beritakan, saudara? Makanya kamu membutuhkan sebuah kabar baik yang maha baik. Yaitu apa? Yesus Kristus sudah menyelamatkanmu. Apa buktinya Yesus Kristus sudah menyelamatkanmu? Apa buktinya, saudara? Buktinya kamu bersukacita. Buktinya adalah kamu suka berbagi dengan sesama. Karena ada sukacita di hatimu bahwa Yesus sudah menyelamatkanmu.
Ada sukacita dalam hidupmu bahwa yang Yesus berikan untukmu itu lebih dari segalanya. Sehingga kamu bisa berbagi. Itulah Injil yang diberitakan dan Injil yang dipraktekkan. Kalau kamu beritakan Injil hanya teori doang, itu bukan Injil. Kamu sedang mengagamakan orang, hasilnya ribut, berantem. Makanya yang boleh begini cuma saya, karena saya kebal hukum. Yang boleh mengkritik Islam itu hanya saya. Yang saya ajarkan kepada Anda di kelas-kelas kita, evangelis apologetik, ayo memberitakan Injil, bukan mengkritik Islam. Makanya saya ajari di kelas-kelas itu bagaimana. Dan tiap hari doa pagi saya ajari Anda bagaimana memberitakan Injil. Bagaimana menjadi Injil yang terbuka, yang dilihat oleh semua orang. Kita ini adalah Injil yang terbuka. Kabar sukacita, kabar selamat yang terbuka. Kalau kamu memberitakan Injil, tapi dengan ayat-ayat Al-Quran, kamu tidak sedang memberitakan Injil. Kamu sedang memberitakan Al-Quran. Saya sering cerita ya, di awal-awal ngesom itu dulu orang senang sekali, getol sekali nyerang-nyerang Islam ya. Terinspirasi dari Saifuddin Ibrahim. Oh, kita harus belajar Islamologi, Pak. Loh, saya dosen Islamologi, saudara ya. Kemudian saya bilang, buat apa kamu belajar Islam? Kamu sudah selesai baca Alkitab? Belum, Pak. Tapi kita harus serang Islam, kalau enggak kita diserang terus. Kamu sudah bisa bahasa Ibrani? Belum, Pak. Kamu bisa bahasa Yunani? Enggak. Tapi kamu bisa bahasa, iya saya belajar Pak, saya bayar Pak sama dulu. Ya sama ini saya bayar Pak buat belajar bahasa Arab supaya saya bisa nyerang Islam. Pertanyaannya, buat apa kamu menyerang Islam? Buat memberitakan Injil Pak. Gundulmu peang. Kamu tidak sedang memberitakan Injil, ujung-ujungnya kamu nanti di penjara. Karena kamu cari ribut sama orang Islam. Memberitakan Injil adalah memberitakan sukacita kabar baik. Bukan nyerang Islam. Kamu tidak perlu nyerang-nyerang Islam. Ya, kamu tidak perlu. Ya, kalau yang saya lakukan adalah sebuah kritik sosial dari seorang bekas warga negara yang marah dengan negaranya, ya kan, dengan negara Indonesia. Tetapi ketika saya memberitakan ini, saya memberitakan Injil dengan benar. Saya memberitakan Yesus tanpa saya kutip-kutip Quran, kutip-kutip Muhammad. Nggak usah, nggak perlu. Itu keyakinan saya dari dulu, dari SMP kelas 3. Memberitakan Injil adalah kabar baik. Dari SMP, kami punya persekutuan doa. Kami selalu hidup berbagi. Kita sharing, saudara ya. Ada yang tidak bisa bayar sekolah, kita patungan. Ada yang tidak punya seragam, kita carikan. Ada yang tidak punya sepatu, kita patungan belikan sepatu. Sampai dengan hari ini kita punya komunitas yang sama dan lebih besar. Ini sudah saya lakukan. Tetapi 2014 pertemuan saya dengan Tuhan melipat gandakan pekerjaan itu, saudara. Itulah Injil. Ya, hari ini dana kita kurang 20 juta supaya kita bisa kasih sepatu, tas. Ya, buat anak-anak kita. Total keperluannya 60 juta, baru terkumpul 40. Injil adalah ketika kamu berbagi sepatu baru kepada anak-anakmu yang miskin, anak-anak kita ini yang miskin. Itu Injil. Supaya mereka datang ke sekolah. Kamu katanya anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, tapi sepatu kita bolong. Haleluya! Edan kita, saudara, yang jadi orang tua. Kamu yang punya duit, edan, geblek kamu. Kamu sedang mempermalukan anak-anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, tapi kita kere semua. Haleluya, puji Tuhan, aku kere, kamu kere, dia kaya makin kaya. Kumpulin donasi terus, saudara, ya, buat beli rumah 10 miliar. Kan goblok kamu. Kamu goblok, saudara. Jangan dong, ya. Coba lihat, there is no poor among us. Itulah Injil, saudara. Jangan sampai ada orang miskin di tengah kita.
Itulah Injil yang benar. Ya, jangan sampai ada orang miskin di tengah kita. Itulah Injil yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah menjadi mujizat bagi sesama kita, Tuhan akan memberikan mujizatnya buat kita. Kita dulu jadi mujizat, jangan-jangan teriak-teriak sama Tuhan. Entah Tuhannya ada di mana. Kita dulu jadi mujizat buat sesama kita. Membebaskan tawanan, mencelikan mata yang buta karena kemiskinan. Ayo, nanti apapun masalahmu, Tuhan akan hadir. Karena kamu menghadirkan Tuhan kepada sesamamu, maka Tuhan akan hadir dalam hidupmu dan keluargamu. Apapun sakitmu, apapun masalahmu, apapun kendala, kesulitan hidupmu, ketika kamu menjadi mujizat bagi sesamamu di dalam nama Tuhan Yesus, bukan di dalam nama Tuhan yang lain, satu-satunya Tuhan kita Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus akan menghadirkan mujizat dalam hidupmu. Itulah Injil, saudara. Tuhan Yesus memberkati.